warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silahkan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Baiklah anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu ya. Kita akan belajar kembali masih dalam tema 5. Ya, tema 5 di sini pengalamanku. Subtema kedua, pengalamanku di sekolah. Baiklah anak-anak, hari ini adalah hari Selasa ya, tanggal 26 Januari 2021. Masuk ke dalam pembelajaran 3 dan 4. Amatilah gambar berikut anak-anak. Ya, kita lihat dan kita amati gambarnya dahulu. Di situ ada petugas ya, petugas sekolah yang sedang membukakan pintu. Ya, di mana anak-anak yang ada 3 di situ yang meminta tolong kepada petugas sekolah. Kita lihat ceritanya ya anak-anak ya. Jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gudang karena di gudang tempat menyimpan tanah liat. Baiklah anak-anak, kita lihat percakapan antara Benny dan petugas tersebut ya. Ya. Benny ya di sini berbicara, "Pak, tolong bukakan pintu gudang." Petugas menjawab, "Baiklah Benny." Benny pun menjawab, "Terima kasih Pak." Petugas pun menjawab kembali, "Iya, sama-sama Benny." Ya, itulah percakapannya ya. Bisa anak-anak perhatikan kalimat dari kalimat yang ada dalam percakapan tersebut. Selanjutnya kita akan pelajari dulu pengertian kalimat ya, sebagai pengetahuan tambahan untuk anak-anak sekalian ya. Baiklah, kalimat adalah satuan bahasa berupa kata ataupun rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna atau arti yang lengkap. Ya, kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Bisa kita lihat contohnya di bawahnya ya. Ibu pergi ke pasar setiap pagi. Ibu di sini sebagai subjek ya, pergi sebagai predikat, pasar sebagai objek, dan setiap pagi sebagai keterangan. Sementara dalam kalimat itu ada yang berwarna hitam anak-anak ya, itu ke sebagai tanda hubung ya. Selanjutnya, kalimat sederhana hanya terdiri dari subjek dan predikat. Bisa anak-anak lihat di situ contohnya. Saya belajar. Saya itu sebagai subjek dan belajar sebagai predikat. Baiklah, ada 3 macam kalimat ya yang nanti anak-anak bisa pelajari. Di antaranya adalah kalimat berita. Cirinya adalah diakhiri tanda titik ya. Bisa lihat tandanya seperti apa. Selanjutnya kalimat tanya yang diakhiri tanda tanya. Ya. Dan yang terakhir adalah kalimat perintah yang diakhiri dengan tanda seru yang nanti kita akan pelajari ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya perhatikan kalimat di bawah ini. Ya, di sini ada ungkapan permintaan tolong ya. Kita lihat contohnya yang pertama, bukakan pintu itu. Ini adalah sebuah kalimat seru atau kalimat perintah di mana cirinya diakhiri dengan tanda seru ya. Selanjutnya contoh yang kedua, Pak, tolong bukakan pintu itu.
Contoh yang kedua itu adalah ungkapan permintaan tolong dengan cirinya ada subjek yang dituju ya. Ditujukan kepada siapa itu? Ya, di situ ada kata-kata Pak. Kemudian dalam ungkapan permintaan tolong pun harus disertai dengan kata tolong. Dan diakhiri kalimatnya tersebut menggunakan tanda seru. Ya, itulah. Baik, selanjutnya perhatikan kembali gambar yang ada di bawah berikut ini ya. Kita lihat nomor 1 ya. Kita akan coba membuat kalimat ya, ungkapan permintaan tolong dengan ucapan yang sopan ya. Baik, yang pertama kita lihat gambarnya. Terbentuk kalimat, Pak, tolong pinjam kunci kelasnya. Kita lihat yang kedua. Di sini ada Siti yang menginginkan temannya untuk membantu mengajarkan membuat vas bunga dari tanah liat ya. Sehingga kalimatnya terbentuk, Siti, tolong ajarkan saya membuat vas bunga dari tanah liat. Oke. Gambar yang ketiga bisa kita lihat dan perhatikan. Di situ ada gambar Beni dan temannya ya. Ya, di mana Beni diminta temannya untuk membantunya. Kalimatnya terbentuk, Beni, tolong bantu saya memindahkan meja ini. Ya. Selanjutnya gambar yang keempat, contoh yang terakhir ya dalam membuat kalimat, yaitu di sini ada staf TU ya. Di mana ruang tata usaha, ada seorang murid menuju ruang tata usaha dan menyampaikan permintaan tolongnya. Bu, tolong minta kertas HVS untuk ulangan di kelas. Ya, itulah contoh kalimat ya yang terbentuk dari gambar yang sudah anak-anak amati dan anak-anak perhatikan. Ya, baiklah anak-anak, selanjutnya belajar mengubah ukuran panjang benda dengan satuan meter. Ya, 1 meter akan kita rubah ke dalam sentimeter. Sehingga 1 dikali 100. Hasilnya adalah 100 kembali ya. 100 cm. Sehingga 1 meter sama dengan 100 cm. Selanjutnya 1 cm ya, itu akan kita rubah menjadi meter. Maka 1 dibagi 100. Bagaimana caranya anak-anak? Kita lihat ya. Angka 100 itu ada 2 nolnya yang warna kuning. Maka karena angka 1 tidak bisa dibagi angka 100, maka di belakang koma harus ada 2 angka. Hasilnya 0,01. Sehingga 1 cm sama dengan 0,01 meter. Selanjutnya 10 cm akan kita rubah menjadi meter. Bagaimana caranya? 10 cm dibagi 100. Nah, ini pun tidak bisa kita bagi ya anak-anak ya. Kita lihat caranya. Di situ ada angka 0 yang warna hijau. Kita buang anak-anak. Kita hilangkan. Bersisa angka 0-nya 1. Sehingga karena angka 1 tidak bisa dibagi angka 10 ya, maka di belakang koma harus ada angka 1. Sehingga hasilnya 0,1. 10 cm sama dengan 0,1 meter. Selanjutnya 100 cm akan kita rubah menjadi meter. Bagaimana caranya? Maka dibagi kembali. 100 cm itu dibagi 100. Nah, nolnya hilang semua anak-anak. Tinggal 1 dibagi 1 sama dengan 1 meter. Sehingga 100 cm sama dengan 1 meter hasilnya. Ya, itulah anak-anak ya untuk mengubah ukuran panjang benda
dari meter ke senti ataupun dari senti ke meter, seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak ya, silakan nanti dipelajari kembali. Selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini ya. Kita lihat dan kita pelajari ukuran berubah ke dalam sentimeter ataupun sebaliknya. Kita lihat ada gambar sapu ya. Panjang sapu lidi 60 cm. Akan kita rubah menjadi meter. Hasilnya adalah 0,6. Karena 60 dibagi 100 ya. Hasilnya 0,6. Selanjutnya gambar yang kedua, di sini ada papan tulis. Setelah ibu ukur, papan tulisnya adalah panjangnya 200 cm. Sehingga kalau dirubah ke dalam meter, 200 dibagi 100. Nolnya kita buang semua anak-anak. Tinggal 2 dibagi 1. Hasilnya 2 meter ya. Gambar yang ketiga, di sini ada pintu ya. Panjang pintu setelah ibu ukur adalah 250 cm. Ya. Dirubah ke dalam meter. Maka 250 dibagi 100. Nolnya hilang ya, tinggal 1 sehingga di belakang koma ada 1 angka. Hasilnya adalah 2,5 meter. Selanjutnya ada gambar jendela. Jendela ibu hitung kembali panjangnya anak-anak. Panjangnya adalah 220 cm. Dirubah ke dalam meter, hasilnya adalah 2,2 meter. Nah, setelah kita belajar tadi mengubah ukuran, kita akan belajar menganyam. Apa itu menganyam ya? Kita pelajari sebentar ya anak-anak ya. Ya, salah satu teknik membuat karya seni adalah teknik menganyam. Karya seni anyaman termasuk ke dalam karya seni 3 dimensi ya. Seperti yang kemarin sudah ibu pelajari, karya seni 3 dimensi adalah memiliki panjang, lebar, dan tinggi ya. Menganyam berarti mengatur bilah atau lembaran-lembaran secara tindih menindih atau silang menyilang. Bilah atau lembaran tersebut itu dapat berupa bambu, daun pandan, janur atau daun kelapa ya, kertas ya, rotan atau kulit binatang ya. Untuk membilah dapat kita gunakan gunting atau cutter ya. Masyarakat di pedesaan masih banyak yang melakukan pekerjaan menganyam anak-anak. Kenapa bisa begitu? Karena menganyam itu banyak sekali manfaatnya. Bisa dibuatkan hiasan dinding ya, alat dapur ya, tikar. Ya, dinding anyaman bambu pun ada ya. Itu sangat bagus dan indah. Seperti itu. Baiklah anak-anak. Ini adalah contoh anyaman dari daun kelapa nih ya. Anak-anak tahu nggak ini apa? Ya, ini terbentuk menjadi ketupat yang sering anak-anak lihat ya. Kemudian orang tua anak-anak membuatnya biasanya pada saat hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Seperti ini nanti akan kita buat ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, tugas hari ini adalah yang pertama, menuliskan 3 kalimat ungkapan permintaan tolong yang terdapat di dalam teks percakapan antara Ririn dan Rinda. Bisa anak-anak lihat di dalam LKS halaman 28 ya. Kalau tidak cukup menulis di dalam buku LKS-nya, boleh dalam lembaran kertas, tetapi secukupnya ya. Kemudian boleh anak-anak lem atau hektar. Yang kedua, menjawab pertanyaan tentang merubah ukuran panjang dari sentimeter ke meter atau sebaliknya. Bisa anak-anak lihat halaman 28, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5.
Selanjutnya yang ketiga adalah membuat ikan dengan teknik menganyam. Nanti Ibu akan sampaikan juga videonya ya, cara membuat ikannya, dimana kita membuat ikannya dengan sesederhana mungkin ya, karena yang terpenting adalah anak-anak bisa menganyamnya ya. Nanti kalau sudah selesai hasilnya, silahkan anak-anak foto, kemudian anak-anak kirimkan ya ke Ibu via WA grup ya, via WA Japri, maaf ya. Silahkan nanti dikumpulkan foto hasil karyanya, kemudian foto juga anak-anak dengan hasil karyanya, sehingga ada 2 foto yang nanti anak-anak kirim ya. Ini contohnya ikannya seperti ini ya, yang mudah. Baiklah, perlu diingat semua jawaban ditulis di buku LKS ya. Untuk tugas hari ini terkecuali nomor 3, tidak di dalam buku LKS. Baiklah, demikian. Sekian video pembelajaran kali ini.